Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Senin 20 Januari 2025, hari biasa pekan kedua, hari ketiga pekan doa sedunia. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Yesus sebagai Imam Agung melebihi Harun. Yesus sama seperti Harun dalam panggilannya, ditetapkan olehmu bagi bangsa, tetapi melebihi Harun karena ketetapan itu dari kekal sampai kekal. Yesus tidak perlu mempersembahkan kurban bagi dosanya sendiri. Meskipun sebagai manusia, ia mengenal kelemahan-kelemahan saudara-saudaranya. Ia dapat menaruh belas kasihan, tetapi ia sendiri tanpa dosa. Harun menjadi imam agung selama hidupnya, kemudian diganti oleh orang lain. Kedudukan diteruskan oleh keturunannya. Tetapi pada suatu ketika, imamat itu berhenti. Datanglah imam agung baru yang tidak akan mati, Yesus Kristus, sebab ia diangkat olehmu. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Memang benar, ia sebagai imam dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia sebagai perantara dalam hubungannya denganmu untuk mempersembahkan kurban karena dosa. Tetapi Yesus dipilih atas dasar karena ia sang putra menjelma, putramu sendiri dan anak manusia. Bapa, laku tapa, puasa, doa dianggap sebagai prestasi manusia beragama. Orang Farisi senang menjumlah doanya, puasanya, perbuatan-perbuatan baiknya untuk meninggikan diri di hadapanmu sebagai orang beragama yang wajib dan tertib. Engkau tentu berkenan kepadanya dan akan jasa-jasanya. Puasa itu suatu ritual, upacara agama, di mana manusia dapat menguji kekuatannya, berlomba-lomba untuk memenangkan penghargaan darimu. Praktek seperti itu timbul dari latar belakang keagamaan yang bersemboyan, saya memberi sesuatu kepadamu, hingga engkau harus juga memberikan sesuatu yang ku kehendaki. Inilah paham lama yang justru ingin diakhiri oleh Yesus, yang menginginkan orang menyembahmu dalam roh dan kebenaran, bukan prestasi, tetapi penyembahan dalam kerendahan hatilah yang berkenan kepadamu. Bapa, cara murid Yesus berpuasa itu anggur baru dalam kantong baru. Yesus pun tidak mau mengikuti cara Yohanes Pembaptis berpuasa. Ia dan muridnya berpuasa menyongsong zaman baru kalau Mesias datang. Kini Mesias sedang ada di tengah-tengah manusia sebagai sang mempelai. Para sahabat mempelai laki-laki tidak dapat berpuasa selama mempelai ada di sana. Berpuasa atau tidak berpuasa itu ditentukan dengan Yesus sebagai pusat penggenapan sukacita. Berpuasa dapat berarti menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus pada masa Advent. Berpuasa dapat berarti juga ikut sengsara dan menderita dengan Yesus sengsara dan menderita, beristirahat dan berprihatin, berbuat silih karena dosa-dosa manusia demi Yesus. Tetapi dalam gereja pun ada waktu-waktu seperti masa Natal dan masa Paskah, di mana di biara yang keras pun tidak akan diadakan puasa. Hidup orang Kristiani diarahkan sebagai ikut serta dengan kehidupan Yesus. Berpuasa sebagai sarana untuk lebih erat menghayati hidup bersama Yesus. Yesus sebagai pusat hidup, itulah anggur baru
dalam kantong yang baru. Bapa, Engkau telah mengutus seorang imam agung yang sudi hidup seperti kami. Kami mohon, bimbinglah kami beribadat kepada nama-Mu yang benar. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.